Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih. Oke Saskia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, Kak. Oke, tadi Saskia kesini naik apa? Saya naik ojek, Kak. Baik, sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, saya akan menjelaskan 3 asas yang ada dalam konseling ini. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu tidak akan sampai ke telinga orang lain dan terjamin kerahasiaannya. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, yaitu kita sama-sama saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, yaitu Saskia datang ke sini secara sukarela tanpa ada unsur paksaan. Nah, apakah Saskia datang ke sini secara sukarela? Iya, Kak. Saya kesini datang secara sukarela dan atas kemauan saya sendiri. Baik, sebelumnya apakah Saskia merasa nyaman di ruangan ini? Iya, saya sangat nyaman. Oke Saskia, selanjutnya dalam konseling ini dibatasi waktunya kurang lebih 30-40 menit. Baiklah, sekarang Saskia boleh menceritakan masalah apa yang ingin Saskia sampaikan. Jadi gini, Kak, saya ini punya masalah tentang sulit gitu mengatur keuangan. Mungkin dikarenakan kebiasaan saya yang suka jalan-jalan atau suka jajan gitu. Kebiasaan saya tersebut membuat menghabiskan banyak uang, dan sekarang saya sangat merasakan dampaknya. Kayak setiap uang yang diberikan oleh orang tua itu pasti selalu habis gitu, nggak ada tabungan gitu loh, Kak. Terus padahal di awal bulan orang tua saya sering mengirimkan uang, tapi kayak cepet banget gitu habisnya. Saya bingung ngatur keuangannya itu gimana. Berapa besar uang yang biasanya Saskia habiskan setiap jalan-jalan? Sekitar 150 sampai 200 sih, Kak. Tergantung perginya kemana gitu. Jadi intinya Saskia ini mempunyai kebiasaan jajan atau belanja yang tidak terkontrol ya, sehingga membuat pengeluaran Saskia itu menjadi membengkak. Iya, Kak, betul. Sebenarnya hal tersebut membuat saya tersiksa juga sih, Kak. Karena setiap mencoba menghentikannya saya tuh nggak bisa. Teman saya juga suka merekomendasikan tempat-tempat atau barang-barang yang lucu itu gitu, Kak. Baik, dari apa yang sudah Saskia ceritakan kepada kakak bisa menyimpulkan bahwa Saskia ini kurang bisa mengelola diri dalam mengatur keuangan. Sehingga pengeluaran Saskia sekarang seringkali membengkak. Ya, betul, Kak. Oke, apakah orang tua Saskia mengetahui kebiasaan ini? Nggak tahu sih, Kak, karena saya beli tuh kayak nggak saya bawa pulang ke rumah. Baiklah, apakah Saskia mempunyai catatan keuangan 5 hari belakangan ini? Oh, ada. Bentar ya, Kak, saya. Ya. Baik, kakak baca dulu ya. Dari daftar ini menunjukkan dalam 5 hari kemarin Saskia sudah mengeluarkan 1 juta untuk membeli jajan, baju, dan tas. Menurut Saskia sekarang apa yang seharusnya Saskia lakukan? Saya seharusnya merubah kebiasaan saya, Kak. Saya harus hemat, tapi saya juga udah coba berulang kali tapi selalu gagal. Mungkin karena faktor teman juga yang suka mengajak jajan. Terus saya juga orangnya sulit melihat barang-barang yang lucu tuh pengennya beli gitu. Terus saya juga pengen berhenti pakai ATM dan m-banking, soalnya biar kalau nggak ada uang di dompet tuh nggak ngambil di ATM gitu. Ide bagus Kia. Ingin menghentikan penggunaan ATM dan m-banking untuk mengurangi kebiasaan belanja. Tapi saya tidak yakin, Kak. Kakak yakin Saskia bisa menghentikan dahulu penggunaan ATM dan untuk mengurangi kebiasaan Saskia. Bagaimana jika kita membuat kontrak? Kontrak? Iya, kontrak agar Saskia menaati apa yang menjadi kontrak kita. Seperti dalam 1 bulan ini Saskia harus mengeluarkan uang tidak lebih dari 500.000. Jika Saskia melanggar,
Saskia akan mendapat hukuman, dan jika Saskia bisa melakukannya, maka Saskia bisa mendapatkan hadiah atau reward gitu. Oh, iya iya, saya paham Kak. Baiklah, silakan Saskia memikirkan berapa jumlah uang yang harusnya Saskia keluarkan dalam 1 bulan ke depan. Dalam 1 bulan ke depan saya harus bisa mengeluarkan uang tidak lebih dari 800.000. Saya tidak akan berbelanja untuk hal yang tidak penting, menahan diri untuk membeli hal-hal yang lucu tapi tidak perlu gitu Kak. Dan saya akan mengeluarkan uang hanya untuk kebutuhan kuliah dan untuk kebutuhan yang memang saya butuhkan saja. Baiklah, menurut kakak uang 800.000 dalam 1 bulan sudah bisa memenuhi kebutuhan Saskia. Nah, sekarang kita tentukan konsekuensi apa yang Saskia terima jika melanggar kontrak ini. Iya Kak, jika saya mengeluarkan uang lebih dari 800.000 dalam sebulan ke depan, maka pada bulan ke depannya saya akan mengurangi jatah bulanan saya menjadi 500.000. Dan jika saya menggunakan ATM atau QRIS atau semacamnya saat belanja, maka saya akan membayar denda sebesar 50.000 jika saya berhasil melakukannya, dan saya tidak kembali untuk melakukan belanja berlebihan, maka saya akan liburan ke Bali saat libur semester. Nah, tadi Saskia sudah menentukan apa hukuman dan hadiah yang sesuai untuk kontrak kali ini. Tolong Saskia tuliskan di selembar kertas sebagai tanda bukti fisik kontrak kita. Oke Kak. Saya tulis ya Kak. Iya. Oke Kak, sudah. Kakak yakin Saskia bisa melakukannya dengan baik dan jujur? Iya Kak, saya akan melakukannya dengan baik dan jujur. Saya akan berusaha. Baiklah, 1 bulan lagi kita akan bertemu untuk melakukan evaluasi kegiatan. Agar kakak tahu apakah Saskia benar-benar melakukannya dengan baik atau tidak. Dan agar treatment ini berjalan dengan lancar, kakak akan menginformasikan ini kepada orang tua Saskia sehingga beliau bisa memantau pengeluaran Saskia. Oke Kak, saya juga akan meminta bantuan teman-teman saya agar mereka mengingatkan saya agar saya tidak belanja terlalu berlebihan dan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Iya Saskia. Kalau begitu saya pamit dulu ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.